Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 23411010011 akan menyampaikan materi ke-12, yaitu tentang konsep pendidikan dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Nah, selanjutnya yaitu arti perkata dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, idza, apabila nudi, diseru atau dipanggil, lis-salati, untuk menunaikan salat, min yaumil jumu'ah, dari hari Jumat, fas'au, maka berjalanlah kamu, ila dzikrillah, ke mengingat Allah, wadharu, dan tinggalkanlah al-bai'a, jual beli, dzalikum, demikian itu, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in, jika, kuntum, kalian adalah ta'lamun, mengetahui. Fa'idha, maka apabila, qudiyati, telah diselesaikan salat, fantashiru, maka bertebaranlah, fil ard, di bumi, wabtahu, dan carilah, min fadli, dari karunia Allah, wadhkurullah, dan ingatlah Allah, kathiran, banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Wa idha, dan apabila, ra'au, mereka melihat tijarah, perniagaan, aulahwa, atau permainan, anfaddu, mereka menuju ilaiha, kepadanya, wa tarakuka, dan mereka meninggalkan kamu, qaima, berdiri, qul, katakanlah, ma'inda, apa di sisi Allah, khairun, lebih baik, minal lahwi, dari permainan, wa minat tijarah, dan dari perniagaan, wallahu khairu, dan Allah sebaik-baik ar-raziqin, pemberi rezeki atau imbalan. Selanjutnya yaitu tafsir dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Nah, ayat 9, ayat ini itu merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman untuk bersegera menuju sholat Jumat saat dikumandangkannya azan. Nah, yang dimaksud dengan azan itu adalah azan yang kedua, yaitu ketika imam duduk di mimbar. Itu menurut pendapat para ulama. Fas'au ini berarti bersegera dengan tenang, bukan berlari, jadi tidak boleh dengan tergesa-gesa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian datang untuk salat, maka datangilah dengan tenang dan khusyuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keduanya merupakan ibadah yang wajib dihadiri. Wazaru al-bai', tinggalkanlah jual beli. Jual beli dan aktivitas duniawi itu menjadi haram ketika sejak azan dikumandangkan sampai selesai dari salat Jumat. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa meninggalkan jual beli itu pada waktu saat azan dikumandangkan adalah bentuk ketaatan kepada Allah bagi orang-orang yang paham. Lalu ayat 10 ini menjelaskan setelah salat Jumat selesai, aktivitas duniawi itu boleh dilaksanakan kembali seperti sebelumnya, termasuk berdagang, bekerja, ataupun bepergian. Nah, yang dimaksud dengan karunia Allah di sini adalah rezeki dan penghidupan yang halal. Namun demikian, Allah tetap memerintahkan agar banyak berzikir, agar umat Islam tidak lupa diri setelah selesai beribadah. Keberuntungan sejati terletak pada gabungan antara usaha dunia dan zikir kepada Allah, bukan hanya materi semata. Ayat 11, nah ayat ini itu turun saat terjadi peristiwa di mana jamaah salat Jumat meninggalkan Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah karena datangnya rombongan dagang dari Syam dengan suara genderang.
Nah, hanya 12 orang sahabat yang tetap mendengarkan khutbah pada saat itu. Allah menegur perbuatan itu dan menegaskan bahwa apa yang ada di sisi Allah, yakni pahala dan ridhonya, jauh lebih baik daripada hiburan dan perdagangan. Ibnu Katsir menutup tafsir ayat ini dengan penekanan bahwa Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki, bukan perdagangan yang membuat orang lalai dalam beribadah. Lalu kita masuk kepada konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Nah, pendidikan yang pertama yaitu pendidikan spiritual. Yang pertama itu menanamkan nilai tauhid dan ketundukan kepada Allah. Lalu melatih peserta didik untuk mendahulukan ibadah daripada kepentingan dunia. Lalu membentuk kesadaran ruhani dan keimanan yang aktif, bukan pasif. Lalu selanjutnya yaitu pendidikan disiplin dan tanggung jawab, yaitu seperti disiplin waktu. Salat Jumat itu memiliki waktu khusus. Lalu pendidikan untuk memahami tanggung jawab sosial sebagai umat, khususnya dalam melaksanakan kewajiban berjamaah. Yang ketiga yaitu pendidikan keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, Islam tidak mengajarkan menjauhi dunia, tetapi mengajarkan keseimbangan antara bekerja dan juga dengan beribadah. Lalu pendidikan Islam harus mencetak individu yang produktif, namun tetap berzikir dan sadar akan nilai-nilai ilahiyah. Ini mendidik agar umat Islam tidak materialistik, tetapi juga tidak anti dunia. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan akhlak dan adab terhadap ilmu. Nah, melatih adab terhadap guru atau pemimpin agama, memberi pelajaran bahwa mencari ilmu dan mendengarkan khutbah itu adalah ibadah yang agung atau ibadah yang besar. Lalu menumbuhkan rasa hormat terhadap majelis ilmu dan tidak mendahulukan urusan dunia saat ilmu sedang disampaikan. Yang kelima yaitu pendidikan ekonomi berbasis tauhid. Nah, Islam tidak melarang perdagangan tetapi mengajarkan etika ekonomi berbasis tauhid. Rezeki itu bukan semata hasil kerja keras tetapi juga karunia Allah. Ini mendidik peserta didik agar tidak sombong dengan hasil usaha mereka serta tidak meninggalkan ibadah demi dunia. Baik, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.